Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Farihatul Maslahah dari Universitas Komarudin Gresik. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan teknologi GeoGebra. Di mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya untuk teknologi pendidikan matematika. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita ke SPLTV menggunakan GeoGebra, kita harus mengerti apa sih pengertian SPLTV itu. Nah, SPLTV itu adalah sistem yang terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Ada variabel X, Y, dan juga Z. Bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z. Terus persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z, dan persamaan yang ketiga yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z. Kemudian selain itu juga ada jenis-jenis solusi SPLTV. Yang pertama ada solusi tunggal, di mana solusi tunggal itu ketika bidang itu berpotongan di satu titik. Misalkan contoh, ada bidang yang pertama berpotongan di titik 2, bidang yang kedua berpotongan di titik 3, dan bidang yang ketiga berpotongan di titik 1, atau X itu sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z itu sama dengan 1. Selanjutnya ada tak hingga solusi, atau dia memiliki solusi tak hingga, dimana syaratnya itu nantinya bidang itu berpotongan membentuk bidang yang sama, atau biasanya itu berhimpit. Jadi ketiga bidangnya itu saling berhimpit satu sama lain. Dan selanjutnya ada tidak ada solusi, dimana tidak ada solusi ini itu bidangnya itu sejajar atau tidak berpotongan. Jadi bidangnya nanti itu saling berjauhan karena dia tidak berpotongan. Oke, dan kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini di sebuah kantin itu terdapat satu porsi nasi ditambah satu ayam ditambah satu teh, itu harganya 18.000. Kemudian ada dua porsi nasi, satu ayam dan satu teh, itu harganya 25.000. Dan ada satu porsi nasi, dua ayam dan satu teh, itu 23.000. Nah, soalnya itu tentukan harga masing-masing nasi, ayam dan juga teh. Nah, di sini kita akan menggunakan GeoGebra. Kita buka dulu aplikasi GeoGebra, kemudian itu kita pencet di titik 3, kita pilih 3 di grafik, kemudian yang satunya itu kita pencet titik 3, kita close, sehingga kita hanya fokus pada 3D grafik. Nah, dari contoh soal yang tadi kita masukkan ke input. Yang pertama akan ada satu nasi, satu ayam, dan juga satu teh. Maka nasi kita misalkan X, ayam kita misalkan Y, dan teh kita misalkan Z, sehingga persamaannya X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 18.000, persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, karena tadi ada dua nasi, maka 2X ditambah Y ditambah Z itu harganya 25.000, sama dengan 25.000. Dan persamaan yang ketiga kita masukkan X ditambah 2Y ditambah Z itu sama dengan 23.000. Setelah itu kita ketik solution. Nah, di solution kita klik yang di equation, kemudian kita pencet kurung kurawal dan kita masukkan EQ1, EQ2, dan EQ3, karena di persamaannya itu ada EQ1, EQ2, dan EQ3. Nah, dari sini muncullah penyelesaian, yaitu X-nya 7.000, Y-nya 5.000, dan Z-nya 6.000. Nah, untuk melihat grafiknya kita zoom, karena ini ribuan, maka kita langsung pencet di pojok itu yang di bawah home, dan kita bisa melihat grafiknya. Nah, karena warnanya sama, kita rubah dulu warnanya sehingga nantinya kita bisa melihat. Nah, grafik ini itu saling berpotongan di satu titik. Jadi ketiga bidang ini berpotongan di satu titik. Nah, yang titik yang pertama yang X itu berpotongan di 7.000, yang kedua berpotongan di 5.000, dan yang ketiga berpotongan di 6.000. Karena dia berpotongan di satu titik, maka dia memiliki solusi tunggal.
Sampai di sini paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Ini adalah contoh soal yang kedua, di mana persamaan yang pertama itu ada X plus Y plus Z sama dengan 3. Terus ada 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 6. Dan 3X plus 3Y plus 3Z itu sama dengan 9. Dimana dia itu memiliki keterangan bahwa dia memiliki solusi tak hingga. Kita buktikan nantinya dengan menggunakan GeoGebra. Apakah benar dia memiliki solusi tak hingga atau tidak? Sama seperti sebelumnya, kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita input atau kita masukkan persamaan yang pertama ada X plus Y plus Z sama dengan 3. Kita enter, kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 6. Kita enter, kita masukkan persamaan yang ketiga, 3X plus 3Y plus 3Z sama dengan 9. Sama seperti yang nomor 1, kita ketik solution, kita klik yang equation, kemudian kita klik kurung kurawal, kita masukkan EQ1, EQ2, EQ3. Kemudian kita enter. Nah, di sini solusinya adalah X itu min Y min Z plus 3. Kalau Y itu tetap Y, kalau Z itu Z, dimana Y, Z itu sembarang bilangan yang termasuk elemen bilangan real. Jadi Y dan Z itu bilangan berapapun yang termasuk bilangan real. Jadi Y-nya bisa 1, 2, 3, Z-nya begitu juga bisa 1, 2, 3 yang termasuk bilangan real. Nah, kemudian gambar grafiknya dia itu saling berhimpit. Jadi dia tidak berpotongan satu sama lain karena dia saling tumpang tindih atau saling berhimpit. Jadi kesimpulannya, suatu persamaan memiliki solusi tak hingga jika persamaan kedua merupakan kelipatan persamaan yang pertama atau persamaan yang ketiga juga merupakan kelipatan persamaan yang kedua. Selain itu, grafik juga menyatakan persamaan itu memiliki solusi tak hingga jika gambar grafiknya itu saling berhimpit atau tidak berpotongan, serta solusi dari persamaan tersebut membentuk suatu persamaan kembali, yaitu nilai Y, Z, atau X itu tidak diketahui karena dia merupakan nilai sembarang dari bilangan real. Baik, semoga penjelasannya bisa membantu kalian ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, bentuk persamaannya pertama itu bernilai X plus Y plus Z sama dengan 5. Persamaan yang kedua, X plus Y plus Z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga, X plus Y plus Z itu sama dengan 7. Nah, diketahui di gambar bahwa dia itu tidak memiliki sebuah solusi. Sama seperti yang nomor 2 dan yang nomor 1, kita akan membuktikan persamaan tersebut tidak memiliki solusi atau tidak menggunakan GeoGebra. Kita buka GeoGebra. Sama seperti salah sebelumnya, kita input atau kita masukkan nilai dari persamaan. Persamaan yang pertama kita masukkan X plus Y plus Z sama dengan 5. Kita enter. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, X plus Y plus Z sama dengan 3. Kita enter. Dan persamaannya ketika kita masukkan X plus Y plus Z sama dengan 7. Kita enter lagi. Kemudian kita ketik solution sama seperti sebelumnya. Solution. Kita pilih yang equation.
Kemudian kita klik kurung kurawal dan kita masukkan EQ1, EQ2, EQ3. Kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia memiliki solusi himpunan kosong. Kita lihat grafiknya dengan kita merubah warnanya terlebih dahulu ya. Kita klik setting, kemudian kita klik yang color. Kita bisa merubah warnanya terserah. Begitupun tadi yang untuk cara yang kedua dan cara yang pertama ya. Nah, dapat kita lihat bahwa grafiknya itu saling sejajar. Kalau grafiknya sejajar dan himpunannya itu kosong penyelesaiannya, maka dia sudah pasti tidak memiliki sebuah solusi. Berarti benar bahwa contoh soal yang ketiga itu tidak memiliki sebuah solusi. Oke anak-anak, karena penjelasan untuk contoh soal yang pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai, maka Ibu akan memberikan sedikit latihan soal SPLTV kepada kalian semua yang menonton video ini untuk melatih pemahaman kalian tentang cara pengerjaan SPLTV menggunakan Geo. Nah, di sini Ibu memberikan dua soal. Dengan soal yang pertama itu ada siswa yang membeli alat tulis dengan harganya satu buku, satu pulpen, dan satu pensil itu 6.000. Kalau dua buku, dua pulpen, dua pensil itu harganya 12.000. Dan kalau 3 buku, 3 pulpen, dan 3 pensil itu harganya 18.000. Dimana kalian harus menentukan kemungkinan harga masing-masing barang. Jadi harga satu buku itu berapa, satu pulpen berapa, dan satu pensil itu berapa. Terus apakah dia memiliki solusi tunggal atau memiliki solusi tak hingga atau tidak memiliki solusi. Kalian bisa mengerjakannya. Dan ini latihan soal yang kedua, di mana seorang pedagang itu mengatakan harga satu apel, satu jeruk, dan satu mangga itu 10.000. Kalau satu apel, satu jeruk, satu mangga itu 15.000, dan satu apel, satu jeruk, satu mangga itu harganya 20.000. Nah, pertanyaannya, apakah informasi ini itu bisa digunakan untuk menentukan harga buah? Kalian bisa menjelaskan. Untuk menyimpulkannya, informasi tersebut itu bisa digunakan atau tidak, maka kalian harus mengetahui bahwa persamaan tersebut itu memiliki solusi tunggal atau tidak memiliki solusi atau memiliki solusi tak hingga. Jika persamaan tersebut tidak memiliki solusi atau memiliki solusi yang banyak atau tak hingga, maka informasi tersebut tidak bisa digunakan untuk mengetahui harga masing-masing buah. Seperti itu ya anak-anak. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman dan anak-anak semuanya.